Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Baik, kali ini saya ingin sharing tentang membangun rasa percaya diri. Ya, tema ini saya ambil karena saya melihat hambatan dari orang yang ingin bertumbuh atau berkembang adalah yang paling mengganggu atau paling menghambat adalah ini, rasa percaya diri. Kenapa saya mengangkat tema ini ya? Karena saya melihat orang-orang yang ingin berkembang, orang yang ingin maju, orang-orang yang ingin tumbuh gitu ya, hambatan utamanya adalah kurangnya rasa percaya diri. Nah, saya juga melihat orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses ya, dalam hal apapun, itu mereka memiliki rasa kepercayaan diri yang cukup tinggi. Nah, berarti percaya diri ini menjadi faktor yang sangat penting ketika kita ingin berkembang, ketika ingin maju, ketika kita ingin sukses dan lain sebagainya. Orang yang tidak memiliki rasa percaya diri atau rasa percaya dirinya itu kurang sekali gitu ya, dia tidak akan melakukan tindakan apa-apa gitu ya, karena nggak percaya diri. Lah mau melakukan apa? Oh nggak percaya diri gitu ya. Lah sementara keberhasilan, kemajuan, kesuksesan itu berawal dari tindakan-tindakan yang terus-menerus. Nah, kalau tidak pernah melakukan tindakan apapun, terus mau berhasil dari mana gitu ya. Sementara orang mau bertindak karena dia memiliki rasa percaya diri untuk melakukan, untuk bertindak, untuk action. Nah, oleh karena itu percaya diri ini menjadi bagian yang sangat penting untuk diri kita semua ya. Baik perempuan maupun laki-laki ya, baik anak-anak maupun sudah dewasa. Semuanya memiliki kebutuhan rasa percaya diri yang penting untuk dikembangkan terus-menerus ya. Rasa percaya diri ini dibangun sejak kita masih anak-anak ya. Jadi kalau menurut saya faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang itu ada dua ya. Yang pertama itu faktor nature, yang kedua ada faktor nurture ya. Nature itu maksudnya itu adalah faktor bawaan alamiah kita yang dibawa dari semenjak kita lahir, yang kita warisi dari orang tua kita ya, yang sudah built in di dalam DNA kita. Nah, itu juga ada faktor kepercayaan diri yang kita bawa gitu. Ketika orang tua kita adalah orang tua yang percaya dirinya bagus gitu ya, anak-anaknya mungkin akan lebih besar kemungkinannya untuk tumbuh menjadi anak yang percaya diri juga. Tetapi orang tua yang minderan, anaknya juga kemungkinan lebih besar ya untuk menjadi anak-anak yang minderan juga ya. Tetapi jangan khawatir karena ada faktor yang kedua ya, yaitu faktor nurture gitu ya. Faktor nurture artinya adalah faktor lingkungan di mana seseorang itu tumbuh dan berkembang yang akan mempengaruhi kepribadian dirinya. Jadi pengalaman dalam lingkungan di mana ia bertumbuh, belajar, ya, berkembang dan sebagainya itu mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang itu. Ketika kita tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik gitu ya, kita akan menjadi orang yang memiliki kepercayaan diri yang baik juga. Sementara ketika faktor nurture-nya, kita lingkungannya tidak mendukung kita untuk menjadi orang yang percaya diri, ya kita akan menjadi orang yang kurang percaya diri juga. Tetapi ketika teman-teman mendengarkan video saya ini, mudah-mudahan teman-teman langsung bisa mencari lingkungan yang mendukung teman-teman untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik. Mungkin sekarang teman-teman ada di lingkungan yang tidak suportif gitu ya, yang tidak mendukung rasa percaya diri teman-teman, yang tidak mendukung kemajuan teman-teman. Nah, ketika teman-teman mendengar video saya, bisa teman-teman berganti lingkungan, berganti tempat tumbuh gitu ya, tempat berkembang, dan itu sangat mungkin untuk membuat kita tuh berubah juga. Karena lingkungan juga mempengaruhi diri kita, yaitu faktor nurture tadi. Ketika kita sudah tahu lingkungan kita tidak mendukung kita dan kita tidak mau keluar dari situ, ya sudah, kita tidak akan ada perkembangan di dalam rasa percaya diri kita. Tetapi ketika kita ada kemauan, oh iya nih lingkungan saya itu tidak mendukung gitu ya, saya butuh lingkungan yang
Kalau tidak mendukung saja mungkin itu lebih baik gitu ya. Tetapi kalau sudah mendonkan ya, sudah melarang, sudah tidak memperbolehkan sebagainya, itu yang lebih parah sebenarnya ya. Jadi kalau kita saat ini berada di lingkungan yang tidak mendukung, kita bisa untuk memilih ya lingkungan-lingkungan yang mensupport diri kita untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Nah, kemudian menurut saya ada 3 hal yang bisa kita latih untuk membangun rasa percaya diri di dalam diri kita. Yang pertama itu self concept yang baik ya. Self concept atau konsep diri ini sangat penting untuk kita rombak ya, untuk kita bangun ulang agar kita tidak terbelenggu pada konsep diri kita yang kemarin, yang membuat kita tidak pede dan sebagainya. Tetapi kita rombak untuk agar kita memiliki self concept yang lebih bagus gitu ya. Sehingga kita ada pertumbuhan di dalam rasa percaya diri kita. Self concept atau konsep diri adalah cara pandang diri kita melihat diri kita sendiri. Ya, apakah kita wah saya tuh nggak cantik ya? Apakah saya merasa wah saya tuh nggak pinter ya? Atau saya merasa wah saya itu anak desa bisa apalah, saya memang udah begini adanya gitu. Nah itu memiliki self concept yang kurang baik sehingga pasti akan membuat ya rasa percaya diri juga nggak ada gitu ya, kurang gitu. Tetapi kalau kita memiliki self concept yang baik gitu ya, kita bisa memandang diri kita dari sisi positifnya gitu ya. Wah, alhamdulillah saya tuh terlahir dengan pribadi yang suka belajar gitu ya. Oh, alhamdulillah saya ini adalah orang yang sangat suka berbagi misalnya ya. Atau oh, saya ini orang yang dermawan, saya ini orang yang suka belajar dan sebagainya. Itu ada hal-hal positif yang kita rasakan di dalam diri kita, itu yang akan membangun rasa kepercayaan diri kita. Tapi bagaimana kita memandang diri kita ya, menjadikan konsep diri kita yang baik itu juga tidak boleh berlebihan gitu ya. Kalau berlebihan kita nantinya jadi narsis gitu ya, atau kita terlalu membanggakan diri kita sendiri gitu. Terlalu ujub nantinya kita berbangga dengan diri kita sendiri. Itu ya nggak sampai seperti itu gitu ya. Tapi kita merasa memiliki nilai positif yang membuat kita memiliki konsep diri yang positif juga. Itu yang akan meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Terus yang kedua, adanya will atau kemauan ya. Ketika kita merasa oh ya saya kok minderan ya, saya kok nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu ya. Terus kita tidak ada kemauan untuk menjadi lebih baik gitu ya. Ya berarti kita memang tidak memiliki kemauan untuk menjadi lebih baik gitu. Akhirnya ya kepercayaan diri kita tidak akan terbangun, tidak akan menjadi lebih baik lagi. Akhirnya kita ya sudahlah, saya itu cuma begini-begini saja, ya sudah nggak apa-apa kayak gitu ya. Nah itu nggak ada kemauan, berarti nggak ada kemauan atau nggak ada will gitu untuk kita mau ya berupaya melakukan hal-hal yang membuat kita itu bertumbuh sehingga membuat kepercayaan diri kita juga naik. Terus faktor yang ketiga adalah achievement atau sebuah pencapaian ya. Pencapaian-pencapaian yang kita raih gitu ya, meskipun itu adalah hal yang sederhana, ketika kita lakukan terus-menerus itu akan meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Dan kita tidak perlu mentarget atau membebani diri kita dengan pencapaian yang harus langsung besar gitu, tidak. Tetapi kita syukuri atau kita hargai pencapaian kita meskipun itu hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana gitu ya. Misalnya kita bisa bangun pagi, kita bisa membaca buku setiap minggu dan sebagainya, itu kita tuh apresiasi. Ya, kita bisa menjual sekian misalnya bagi yang penjual gitu ya, atau mungkin bagi yang memiliki karyawan kita bisa meningkatkan kemampuan karyawan dan sebagainya gitu ya, atau ya bagi yang memiliki suami atau memiliki anak-anak gitu ya. Wah, saya bisa mencapai kesuksesan bahwa suami saya selama seminggu ini tuh nggak marah sama saya ya. Saya mencapai kesuksesan selama seminggu ini anak saya cuma marah
itu cuma sekali yang biasanya setiap hari. Nah, itu adalah sebuah pencapaian gitu ya. Jadi pencapaian-pencapaian yang kita alami meskipun itu hal-hal yang kecil dan sederhana, ketika kita apresiasi gitu ya, kita akan menjadi semakin percaya diri karena kita tahu bahwa kita sudah melakukan hal yang terbaik dan kita mencapai hasilnya. Dan achievement ini dalam sisi hidup apapun gitu ya, baik spiritual gitu ya, baik tentang kesehatan, baik di dalam keluarga gitu, itu sisi hidup apapun kita perlu menghargai pencapaian kita gitu ya. Misalnya saya tahun kemarin itu bobot saya itu 67. Tahun ini alhamdulillah bisa turun 10 kilo, yaitu sampai 67. Kemarin waktu puasa bisa sampai 55 gitu ya. Nah, itu adalah sebuah pencapaian yang menurut saya ya bagus gitu. Karena saya benar-benar mengupayakan bagaimana saya bisa mencapai bobot yang ideal. Meskipun bobot saya belum ideal, tapi turun 10 kilogram adalah suatu pencapaian yang menurut saya sangat luar biasa. Karena tahun-tahun sebelum ini untuk bisa turun sekilo saja itu sangat sulit sekali ya. Jadi turun 10 kilo buat saya itu adalah sebuah pencapaian yang sangat bagus dan itu saya menghargai diri saya sendiri ya. Contohnya seperti itu. Dan di sisi kehidupan yang lainnya, misalnya spiritual, teman-teman misalnya wah biasanya saya sholatnya di akhir waktu gitu ya, saya bisa mengupayakan diri saya untuk sholat tepat di awal waktu. Itu juga sebuah pencapaian yang perlu teman-teman hargai gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita menghargai pencapaian kita, rasa percaya diri di dalam diri kita pun akan bertumbuh atau meningkat gitu ya. Nah, itu menurut saya ya bagaimana kita membangun rasa percaya diri kita sehingga diharapkan kita memiliki rasa percaya diri yang bagus gitu ya. Sehingga kita akan mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi ya. Jadi antara rasa percaya diri dengan kesuksesan kita itu akan sambung menyambung gitu ya. Ketika kita percaya diri, kita akan menjadi sukses. Ketika kita sukses, kita akan meningkat lagi rasa percaya dirinya gitu ya. Kita akan meningkat lagi kesuksesan kita selanjutnya dan begitu seterusnya. Jadi antara kepercayaan diri kita dan kesuksesan kita di dalam bidang apapun di dalam hidup kita ini itu saling berhubungan, saling berkait, sambung menyambung. Semakin kita mencapai keberhasilan yang lebih besar, rasa kepercayaan diri di dalam diri kita juga semakin besar. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.